Otan dan Kak Raffi masih menjelajah Pulau Seram Provinsi Maluku nih. Pulau ini punya berbagai macam hutan yang jadi habitat alami sobat-sobat Otan. Salah satunya hutan bakau. Makanya misi kali ini, Otan dan Kak Raffi mau menyusuri hutan bakau di sini untuk bertemu berbagai penghuninya. Sepertinya jejak penghuni hutan bakau di Pulau Seram ini sudah semakin jelas, teman. Dia adalah biawak atau masyarakat sekitar menyebutnya soa-soa. Tan, Kak Raffi nemu jejak nih, Tan. Jejak apa, Kak? Kalau Kak Raffi perhatikan, ini seperti jejak biawak, Tan. Terlihat dari jari-jarinya yang panjang dan cakarnya juga, Tan. Oh iya benar, Kak. Itu pasti jejak kaki biawak. Nah, berarti tandanya si biawak ini sudah semakin dekat, Tan. Otan sependapat dengan Kak Raffi. Jejak ini terlihat masih baru. Kemungkinan biawak itu masih ada di sekitar sini, Kak. Kita lanjut cari ya, Tan. Dapet, Tan! Wow, Wah, itu kan yang sedang kita cari-cari, Kak. Dia adalah Varanus serambonensis atau biasa dikenal dengan nama biawak bakau seram. Kok corak warnanya bagus banget ini, Tan. Kak Raffi baru lihat nih. Iya, Kak. Dia memang beda dari biawak-biawak lainnya. Dia hanya ditemukan di sekitar Pulau Ambon, Pulau Banda, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Iya ini, Tan. Ukurannya kelihatan masih kecil, Tan. Tapi walaupun kecil, si biawak ini tetap berbahaya juga, Tan. Betul sekali, Kak. Gigitan dan cakarnya tetap saja bisa melukai kita. Biawak ini memakan apa saja ketika di alam, apalagi di hutan bakau kayak gini, mulai dari kepiting, ikan, bahkan hewan-hewan lain pun bisa dimakan nih, Tan, sama si biawak ini. Iya, Kak. Anak biawak ini bisa jadi indikator kalau kita sudah semakin dekat dengan habitatnya. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanannya. Meskipun kita sudah berhasil menemukan keberadaan biawak, penghuni hutan bakau di Pulau Seram, tapi Otan tetap belum puas karena yang Otan tahu, biawak bakau seram memiliki ukuran yang jauh lebih besar dengan corak di tubuhnya yang indah. Ayo, Kak, tetap semangat. Tan, tunggu dulu. Kak Raffi ngeliat sesuatu nih. Warna-warni juga, Tan. Tunggu dulu ya, Tan. Apalagi sih, Kak? Nanti keburu sore loh. Kalau air di hutan bakau ini naik, kita juga yang repot. Wow, dapet, Tan. Hihihi. Lihat, Tan. Kak Raffi dapat kepiting, tapi warnanya keren-keren nih, Tan. Warna-warni gini, Tan. Walah, itu si Otan kenal. Mereka adalah fiddler crab atau biasa dikenal dengan sebutan kepiting biola. Capitnya juga beda sama yang biasa Kak Raffi temuin, Tan. Sesuai namanya, Kak, kepiting biola. Jadi mereka punya capit yang unik dengan ukuran yang berbeda satu sama lainnya. Teman, selain kepiting, di area masih dekat kawasan bakau, kita juga bisa menemukan sobat Otan yang lucu dan menggemaskan loh. Seperti si... Hei, ada apa ini? Kenapa temanmu dikejar-kejar gitu sih? Wah, ternyata kamu mau mencuri cangkang temanmu itu ya? Kamu kan sudah punya rumah sendiri tuh. Kenapa masih mengincar cangkang yang lain? Aduh, dengan capitnya yang cukup kuat, dia terus berusaha merebutnya nih, teman. Oh iya, perilaku seperti ini biasanya mereka lakukan karena rumah atau cangkang sebelumnya sudah sempit, sehingga mereka membutuhkan cangkang baru agar lebih nyaman. Ngomong-ngomong, kalian sudah kenal belum dengan sobat Otan ini? 2 jempol buat kalian semua. Yap, kalian mengenalnya dengan nama kelomang atau umang-umang.
Sobat Totan ini termasuk salah satu dari 8 spesies kelomang darat yang tersebar di seluruh perairan negara tercinta kita ini. Walaupun ia disebut kelomang darat, tapi Sobat Totan ini tidak bisa bernafas langsung dari udara loh. Kok bisa ya? Terus gimana dong caranya kelomang bernafas? Yap, kelomang bernafas menggunakan insang yang terdapat di bagian atas kakinya teman. Alasan ia bisa bernafas di darat adalah karena kelomang selalu menjaga insangnya untuk tetap lembab. Dan cara menjaga kelembapannya adalah dengan membawa persediaan air di dalam cangkangnya dan menggunakan cairan dari dalam tubuhnya. Wah, keren ya! Oh iya, walaupun ukurannya tidak terlalu besar, kelomang bermanfaat sebagai pembersih di daerah perairan loh. Mereka bisa memakan apa saja, mulai dari ikan kecil, cacing, plankton, dedaunan, hingga sisa-sisa bahan organik. Udah kayak tim sapu bersih aja deh kamu, Sob. Hei, Kak Raffi ngapain naik ke atas pohon? Itu berbahaya, Kak. Loh, sepertinya Kak Raffi sedang memantau sesuatu, teman. Kalau begitu, Otan akan tunggu di sini saja deh. Wah, apa itu? Sepertinya Kak Raffi sedang mengejar sesuatu, teman. Ayo kita ikuti. Itu, Kak, sepertinya Otan melihat sesuatu di dalam air. Wah, nggak salah lagi. Ternyata yang sedang dikejar Kak Raffi itu adalah seekor biawak. Akhirnya Kak Raffi dapat juga nih si biawak pohonnya. Larinya gesit banget Tan, apalagi dia bisa nyelam di air, terus manjat-manjat pohon. Itulah kelebihan Sobat Totan si biawak bakau seram ini, Kak. Selain dia jago manjat, dia juga ahli berenang dan menyelam. Meskipun tidak memiliki selaput renang di bagian jari kakinya, Sobat Totan ini tetap mampu berenang dengan baik menggunakan bantuan ekornya. Uniknya, dia juga bisa menyelam cukup lama loh ketika berada di dalam air, kurang lebih 30 menit. Luar biasa bukan? Tapi dia juga punya pertahanan, kalau misalnya sudah merasa terancam, dia ini pura-pura mati Tan. Habis itu kalau nggak ada musuh, dia lari sangat kencang Tan. Wah, ternyata kamu sedang berakting ya, Sob? Nah ini nih juga Kak Raffi baru lihat nih Tan, biawak yang coraknya tuh seperti ini. Dia banyak corak kuning serta di bagian ekor ini cenderung lebih panjang dari biawak yang biasanya Kak Raffi temuin Tan. Mungkin karena biawak ini merupakan biawak pohon, Kak. Sehingga corak di tubuhnya digunakan untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ekornya yang panjang juga dapat membantu dia ketika sedang bergerak di atas pohon maupun di dalam air. Seperti yang tadi kita lihat. Nah ini adalah salah satu kadal monitor yang memang penciumannya itu sangat bagus Tan. Dia punya Jacobson atau penciuman yang sangat panjang karena dia bisa mencium mangsanya ataupun bangkai dengan radius yang cukup jauh juga Tan. Betul sekali Kak Raffi. Dan dia juga memiliki peran penting loh di alam. Selain sebagai pengendali populasi ular berbisa, dia juga dikenal sebagai salah satu hewan pengurai bangkai. Syukurlah kita bisa bertemu dengan penghuni bakau di Pulau Seram ini ya Kak. Meskipun perjalanan yang kita lalui nggak mudah, tapi semua itu terbayarkan. Kira-kira daerah mana lagi ya Kak yang mau kita kunjungi? Otan jadi semangat deh untuk bertemu sama Sobat Totan yang ada di luar Pulau Jawa. Mission completed! Ayo Kak, kita lanjutkan petualangannya. Kak Raffi ngapain? Nih Kak Raffi lagi nyari hewan-hewan yang ada di bawah kayu nih Tan. Tuh Tan, bener kan? Wah, banyak banget.
Kumbang apa itu, Kak? Coba Otan lihat. Wah, ada si kumbang capit nih, Tan. Tuh, Kak Raffi di sini nemu ada beberapa ekor nih, Tan. Kumbang capit. Oh, maksud Kak Raffi bispita. Kalau ini si Otan tahu, Kak. Dia merupakan salah satu kumbang pengurai kayu yang biasa kita temukan di balik-balik pepohonan tumbang seperti ini. Lihat, capitnya itu dia gunakan untuk merusak kayu, Kak. Dari berbagai macam jenis kumbang capit, dia memiliki capit yang cukup lumayan keras juga nih. Kalau nyapit kulit Kak Raffi ini sakit juga nih, lumayan nih. Betul, Kak. Kayu saja dapat dia rusak dengan mudah, apalagi kulit manusia. Jadi hati-hati ya, Kak, saat memegangnya. Nah, ini punya keunikan nih, Tan. Dia di bagian kepalanya tuh kayak ada bulu-bulu halus. Terus bagian ekornya cukup lumayan tajam nih, bagian belakang tubuhnya nih. Tuh. Wah, jadi bukan hanya bagian capitnya saja ya, Kak, yang berbahaya, tapi bagian ekornya juga. Beast beetle merupakan salah satu jenis kumbang yang biasa hidup di daerah tropis. Umumnya dia bisa ditemukan di daerah Amerika Utara dan juga Indonesia. Mereka biasa hidup berkelompok dan menghuni kayu-kayu lapuk untuk dijadikan sarang atau tempat tinggal. Kumbang ini juga memiliki antena di bagian kepalanya yang berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi keadaan sekitar. Jadi meskipun berada di kegelapan, dia bisa bergerak kemana saja dengan bantuan antena ini ya, teman. Kak Raffi dengar sesuatu nggak? Kok suaranya kenceng banget ya? Coba Kak Raffi periksa di dalam kayu itu. Oke, Tan. Kak Raffi cek ya. Wih, lagi pada berantem, Tan. Wah, kalian kenapa berantem, Sob? Ayo cepat hentikan. Begini nih sifat aslinya Sobat Otan si Beast beetle. Meskipun hidup berkelompok, tapi dia nggak suka banget kalau sampai bertemu dengan pejantan lainnya. Kalau ketemu, naluri mereka pasti langsung saling adu kekuatan dengan menggunakan capit yang ada di bagian kepalanya. Lihat, mereka saling dorong sampai pejantan lainnya keluar dari lubang tuh. Ternyata kumbang ini agresif juga ya, Tan. Iya, Kak. Dia sama sekali nggak suka kalau sarang atau tempat tinggalnya diganggu. Kalau begitu, ayo kita tinggalkan mereka, Kak. Jangan sampai mereka makin marah karena melihat kita.